Akhlak yang kelima, ada tempat Nabi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada tempat perang Badar namanya kampung itu Badar. Saya sudah sampai ke Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Dari Pekanbaru ke Duri 125, ke Dumai 200. Jadi Badar itu antara Duri dan Dumai lah. Tepatnya Pak Ustadz, kau hitunglah sendiri. Naik kuda dari Pekanbaru ke Duri, Simpang Bangko. Cobalah naik kuda dari Pekanbaru ke Simpang Bangko. Kalau mau ngetes-ngetes, pergi depan mall SKA yang banyak pohon-pohon jati kuda. Naik situ. Hati-hati patah. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Berapa jam tuh Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Berapa umur Nabi waktu itu? Sekarang kita hitung. Nabi nerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah. Berapakah umur Nabi pada perang Badar? Bisa masuk untuk tes CPNS. Nerima wahyu 40, berdakwah di Makkah 13, 53, 2 tahun di Madinah perang Badar 55. Umur 55 tahun Nabi masih kuat naik kuda 150 km. Sekarang umat Muhammad 55 tahun bawa map. Mau kemana Pak? Ngurus pensiun. Bapak-bapak kalau saya ceramah jangan tersinggung, karena saya tak tahu entah siapa yang sedang ngurus pensiun. Kalau saya ceramah, jangan merasa saya sedang menyindir dia. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari kunang-kunang mati. Karena saya ceramah itu tak pernah terniat sikit pun mau menyinggung apa orang, enggak. Tak ada apa yang ada dalam kepala saya sampaikan. 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5. Bahwa Nabi SAW itu adalah orangnya sigap, tanggap, cepat, cermat. Begitulah akhlak Nabi. Oleh sebab itu tak ada letoy loyo lunglai lesu mau mati. Ustaz Somad gayanya letoy loyo lulai enggak. Semalam ceramah Pasir Pangarayan, Kabun, pesantren Buya Alaidin, Giti, terakhir malam tadi di Aliantan. 5 tempat. Masih sanggup sih ceramah 5 tempat. Dulu mengajar pagi di UIN, jam 2 ke Pasir Pangarayan, jam 4 berhenti sebentar, jam 6 sampai di Islamic Center, ceramah dari maghrib ke isya, isya lanjut, iktikaf malam, sholat subuh, pulang, nyetir sendiri, masih kuat lagi. Jadi kalau ada orang nengok saya, Ustaz sehat ya? Dalam hati saya, bertanding ngebut masih kuat lagi nih. Sehat pula awak ditanya. Oleh sebab itu maka generasi ini mesti generasi yang cepat, yang cerdas, yang cermat. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini mesti begitu. Akhlak Nabi SAW. Jangan dibayangkan akhlak itu sopan santun, tata kerama, itu akhlak. Tapi juga bagaimana berjalan, bagaimana berkuda, bagaimana bersikap, bagaimana sigap. Nah, itu diambil dari Nabi SAW. Makanya nanti kalau ada maulid di masjid sana, ikut. Ada maulid di kantor sana, ikut. Ada maulid di hotel sana, ikut. Kenapa? Karena maulid itu sesungguhnya adalah cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang membid'ah-bid'ahkan maulid, tak usah pedulikan. Anjing menggonggong, kapilah oh, jadi kau anggap aku anjing? Tak ada. Kau anjing merasa anjing. Kalau ada orang membid'ah-bid'ahkan maulid, tak usah pedulikan. 2 gendang. Kalau dia kuat, kita kalah. Kalau kita terus, dia capek. Kau tak melarang mereka maulid lagi? Capek aku udah kularang dibuatnya juga. Masjid Arafah ini paling selamat buat maulid. Belum 12 Rabiul Awal udah maulid. Maulid itu tidak menunggu 12 Rabiul Awal. Orang Melayu maulid itu sepanjang tahun. Bersunat anak maulid, akikah anak maulid,
Anak mau duduk di pelaminan, maulid. Mengayun anak, maulid. Ngasih nama anak, maulid. Betul atau tidak? Ragu deh. Apa iya maulid? Maulid lah tuh. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa itu? Maulid. Maulid lah itu. Mengayun anak, maulid. Berjanji, maulid. Malam akikah, maulid. Dulu orang Melayu menikah sampai 7 hari 7 malam. Malam pertama merisi, malam berikutnya meminang, habis itu memakai inai, habis itu malam. Semuanya diiringi maulid, maulid. Jadi orang Melayu ini maulidnya tidak hanya 12 Rabiul Awal, tapi maulid. Apa sebetulnya maulid itu Pak Ustaz? Maulid itu isinya adalah sholawat, maulid itu isinya adalah sejarah Nabi, maulid itu isinya adalah doa. Masyarakat di sekeliling Arafah ini masih baca barzanji lagi? Kalau tak ada berarti buatlah musabaqah barzanji. Walamma tamma min amlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah kata jamaah. Ini tak boleh teruskan ini. Ini kalau teruskan keluar nanti pulut kuning sama ayam panggang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di Palembang tuh maulidnya arba'in. Arba' itu 4. Arba'in itu 40. Maulid arba'in artinya maulidnya 40 malam. Kebetulan saya ikut hadir beberapa kali maulid. 40 malam. Dari mulai 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Akhir. Oleh sebab itu, maka jangan sampai tidak dihadiri maulid ini, karena isi maulid itu adalah tak lain tak bukan tausiah tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Abdul Somad pula disuruh menceritakan tentang Nabi Muhammad 63 tahun dalam 60 menit. Menceritakan Nabi Muhammad 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Impossible. Tak mungkin. Oleh sebab itu kemana-mana acara anak-anak muda ini ikuti. Kalau perlu rekam. Maulid Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Maulid Dr. Maulid Ustadz Fulan. Lengkapi, rekamkan, masukkan, uploadkan, masukkan ke MP3, share. Itu menjadi amal jariah. Buat blog-blog, buat blogspot, buat channel di dalam. Buat channel itu bukan bayar, gratis. Menjadi amal jariah untuk semuanya. Siap? Siap. Yang bilang siap anak-anak muda aja. Yang tua siap memberikan paketnya. Nah, akhlak yang kelima. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, macam sayang pada diri sendiri. Jadi kalau dicubit pipi kita sakit, begitu juga pipi orang. Kalau ditempeleng pipi kita perih, begitu juga pipi orang. Kalau dicubit kulit kita sakit, begitu juga kulit orang. Kalau engkau merasa sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti kau manusia. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit saudaramu, berarti kau manusia. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Sekarang banyak orang hanya sebatas bisa merasakan sakit, tapi dia tak bisa merasakan sakit orang lain. Berarti dia belum manusia. Dia baru sekedar hewan. Hewan itu artinya makhluk hidup. Kalau sekedar hidup, kucing pun kesakitan. Kenapa Ustaz ambil contoh kucing? Nanti ku bilang monyet, kau tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang tak merasakan sakit saudaranya. Disipaknya itu orang berdarah, dipijak-pijaknya sampai patah, cuek aja. Bahkan merasakan. Kalau saya pribadi, jangankan makhluk manusia, binatang pun tak sampai hati saya. Sampai sehari ini saya tak pernah mancing. Sampai hari ini tak pernah. Karena tak sampai hati saya mencucuk cacing. Tak sampai hati.
Lalu ditelanlah pula oleh ikan itu, insangnya tersangkut di bibir ikan, tak sampai di sini. Cuman rasanya bibir kita cucu. Tapi Ustaz kan makan ayam, makan ikan. Iya, kalau makan ikan sekali pukul mati dia. Kalau lepak mati. Tapi mentusukkan itu ke, bayangkan nanti di akhirat dicucukkan pancing itu ke paru-paru. Asa kan? Nikmat pula tuh, pancing foto. Foto. La ilaha illallah. Binatang itu tak usah dipikirkan Pak Ustaz. Itu kan binatang Pak Ustaz. Nabi Sulaiman menahan pasukan tentara. Pasukan bala tentara, aku jangan kalian lalu juga, jangan lewat kalian dulu, kata Nabi Sulaiman. Kata tentaranya, kenapa? Ku dengar Panglima Semut sedang mengerahkan bala tentaranya di dalam. Apa kata Panglima Semut? Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian sebelum Sulaiman menginjak perut kalian pecah. Apa maknanya? Nabi Sulaiman pun tak sampai hati menengok semut-semut terinjak. Orang sekarang tak peduli. Enak aja dia. Diambilnya, dibakarnya sama semut. Senang pula dia menengok semut itu tunggang langgang lintang pukang. Datang kau lagi ke rumahnya. Ada seorang wali Allah namanya Ibrahim bin Adham. Pergi dia membeli kurma. Belinya kurma setumpuk, pulang ke rumah. Sampai di rumah dibelahnya kurma. Pergi dia balik ke pasar. Diantarkannya balik kurma itu. Ditanya sama keluarganya di rumah, kenapa kau balikkan lagi kurma itu ke pasar? Waktu ku belah nampak ku semut. Terus kenapa kau balikkan? Apa rasanya kita terpisah jauh dari kampung halaman. Jangankan merasakan perasaan orang, merasakan perasaan semut. Karena semut dan makhluk itu juga adalah ciptaan Allah. Tapi itu datang bukan tiba-tiba setelah kita belajar hadis, belajar agama. Itu datang dari mana? Dari pendidikan orang tua. Dulu kami kalau main-main menangkap sarang burung, dapat anak burung, bawa balik ke rumah. Apa kata orang tua? Kau balikkan balik semua burung ini ke sarangnya. Bayangkan kalau kau diculik orang, kepala kau mau dijadikan jamu jembatan. Bayangkan, dibalikkan balik anak burung itu ke sarang. Pendidikan orang tua itulah yang masuk ke kepala kita. Tapi orang sekarang sengaja pula orang tua itu membelikan keong yang jalan-jalan, umang-umang. Itu mainan anak-anak. Iya. Saya kalau menengok orang tua membelikan itu mainan anak-anak, diberikan pula anak burung, main-mainkan anak burung. Mana rasa dalam hati? Ini berarti dia sudah mati rasa. Orang kalau sudah mati rasa, na'udzubillah. Oleh sebab itu rasa ini mesti dibangkitkan. Dengan maulid ini membangkitkan lagi rasa kita, tidak hanya kepada makhluk bersama manusia, tidak hanya bernama makhluk Bani Adam, tapi juga semua makhluk adalah ciptaan Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas bumi, wala ta'iru yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di atas awan, illa umamun amsalukum, mereka juga umat sama seperti kamu. Jadi binatang-binatang ini Pak Ustaz masuk surga juga nanti. Semua binatang-binatang itu dihidupkan Allah nanti pada hari kiamat. Lalu dengan satu kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Semua binatang itu pun berubah menjadi tanah. Kunu turaban, berubahlah kalian jadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Waktu itulah orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, bukan kuntu kampar kiri. Andai aku jadi tanah. Apa maksudnya? Andai aku jadi binatang, maka aku tidak akan kena hisab di akhirat. Tapi karena sudah terlanjur jadi manusia, dikasih Allah hati, pikiran dan rasa, pakailah rasa itu untuk merasakan perasaan orang lain. Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekarang. Lama betul ceramah ini tak selesai. Yang keenam, apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud naiklah memanjat pokok kurma, tersingkap betisnya. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus kecil, nampak betisnya. Sahabat di bawah ini ketawa menengok betis. Orang Arab kan tegap gagah perkasa, menengok betis kurus ketawa orang. Kiki. Apa kata Nabi?
Lebih berat lagi dua betis Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki bisa ziarah nanti ke Bukit Uhud. Lebih berat lagi betis Abdullah bin Mas'ud itu dibandingkan. Jangan nilai dari fisiknya. Ini banyak orang menilai dari fisiknya. Mana ayah kau? Itu. Oh, macam supir aku tengok. Supir jauh lebih mulia. Dia makan halal, titik puluh keringat pagi petang siang malam, daripada makan duit rakyat, daripada makan duit umat, daripada makan duit haram. Oleh sebab itu jangan sepelekan orang dari bentuknya, jangan sepelekan orang dari pekerjaannya. Kenapa? Karena Nabi akhlaknya mengajarkan memuliakan. Kalau kita senang, ucapkan. Kalau kita tak senang, diam. Diam lebih baik. Yang paling banyak dosa orang terjerumus bukan karena tangan, bukan karena kaki, karena lidah. Siapa yang bisa menjaga ini, kata Nabi, selamatlah dia. Man kasura kalamu kasura saktu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Kalau dikumpulkan jamaah ini yang paling banyak salahnya, saya ini yang paling banyak. Nah, oleh sebab itu banyak-banyak mintakan ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh. Saya cukupkan sampai 7. Yang ke-8 Pak Ustaz, nanti pertemuan yang lain. Yang ke-7 adalah Nabi SAW itu mengajarkan suatu ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Nabi pulang ke rumahnya. Rumah Nabi itu sebelah kiri arah kiblat. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat imam, rumah Nabi sebelah kiri. Begitu selesai salam, langsung dia masuk ke kamarnya. Sahabat semua heran. Selesai itu ditanya mereka, ya Rasulullah, kenapa kau cepat betul habis sholat langsung ke dalam? Ada barang yang lupa aku balikkan. Begitu selesai sholat aku langsung ingat. Mengembalikan barang milik orang, takut disimpan dipegang, takut mati dalam keadaan masih ada sangkutan. Akhlak ke-7 dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang, berapa banyak periuk belanga yang punya orang belum dibalikkan lagi. Piring orang, gelas orang, rantang orang. Kalau saya enggak, kalau dapat saya tanya lu, ini untuk saya atau mau diambil balik? Karena jamaah ini kadang kan tak semua mengasih. Ini untuk saya atau mau diambil balik piring mangkuk nih? Itu berarti minta balik tuh. Cepat cuci, bersihkan, balikkan. Besok kan bisa. Iya kalau hidup kita besok. Kalau tidak, lebih baik balikkan sekarang daripada kita nanti mencari daripada mahsyar. Bukan senang mencari saya di Pekanbaru ini payah. Sombong kali ya. Oleh sebab itu maka jangan ada sangkutan-sangkutan. Kalau bisa hidup nih kita jangan ada sangkutan-sangkutan kepada orang. Lepas plong, maka kita menghadap Allah bersih. Menghadap Allah banyak silap dosa, istighfar, salat sunat taubat. Tapi kepada manusia tak bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pinggan mangkuk satu lemari belum balik. Bisa? Mana bisa? Oleh sebab itu maka kita ini mesti lepas dari segala ikatan ini. Ini mulai jam 5:30, sekarang udah 5:30. Itulah 60 menit kebersamaan kita. 60 menit ini semuanya bernilai iktikaf dan amal soleh. Sebelum keluar salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bisa sebulan sekali alhamdulillah, bisa tiap hari alhamdulillah, bisa seumur hidup sekali alhamdulillah. Tak pernah dibuat na'udzubillah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami,
wa li ummahatina ummak kami, wa li azwajina keluarga kami, wa li zurriyatina anak cucu keturunan kami, wa li masyayikhina guru-guru kami, wa liman hadarana semua yang hadir di majelis ilmu Masjid Arafah ini ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ketika kami keluar dari majelis ini bersih dari dosa-dosa, wala aiban illa satartah, tutuplah aib cacat dosa kami ketika kami menghadap-Mu nanti di akhirat di dunia ini ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik untuk kami dan Engkau ridha maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma jazi man yunfiquna fi sabilik, berikanlah balasan kepada saudara-saudara kami yang sudah menginfakkan hartanya, mewakafkan untuk Masjid Arafah ini ya Allah. Barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahum fi auladihim, berikan berkah pada anak cucunya. Aj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak keturunan kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang benar, agama yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal datang malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bihanu dengan itu kami dibangkitkan. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannati al-ula, sebagaimana kami bersama subuh ini Masjid Arafah, bersama pula lah kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan